Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badrutus Hari dari Munte, NPM 231437286. Saya akan mempresentasikan tugas video presentasi interaktif futsal menggunakan PowerPoint plus Bandicam. Saya akan menjelaskan tentang materi bermain futsal. Pengertian futsal. Futsal adalah satu-satunya bentuk resmi football indoor yang disetujui oleh Federation International de Football Association atau FIFA. Ini mendapatkan status bentuk resmi sepak bola dalam ruangan FIFA pada tahun 1980-an karena diakui sebagai versi yang diperkecil dari sepak bola luar yang dimainkan di dalam ruangan. Ini dimainkan di semua benua di dunia oleh lebih dari 100 negara dengan 12 juta pemain. Pendahuluan. Apa itu futsal? Futsal merupakan jenis sepak bola dalam ruangan yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permain sepak bola dalam ruangan lainnya. Lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Singkat sejarah futsal. Awalnya permainan ini dimulai pada tahun 1930-an di Montevideo, Uruguay oleh seorang pelatih asal Argentina yang bernama Juan Carlos Ceriani. Sebutan futsal kali pertama disebutkan oleh Ceriani pada saat melangsungkan kompetisi remaja YMCA yang berbentuk mirip sepak bola yang terdiri 5 lawan 5. Sementara menurut AFC, awalnya permainan ini dilakukan oleh suatu sebab, yaitu ketika sang pelatih harus menjalankan program latihan sepak bola konvensional tetapi terhambat karena hujan yang lebat. Kondisi tersebut mengakibatkannya tergenangnya lapangan. Kemudian Ceriani memiliki ide yang cemerlang dengan memindahkan latihannya ke dalam sebuah gedung olahraga yang dimainkan dalam lapangan yang relatif kecil seukuran lapangan basket. Perkembangan futsal yang pesat di Amerika dan Eropa, maka terbentuklah FIFUSA, The Federation International de Football de Salão, pada tahun 1974 di Sao Paulo, Brasil. Kemudian pada era 80-an futsal meluas ke seluruh dunia. Akhirnya pada tahun 1999 FIFA memutuskan mengambil alih futsal dan menciptakan peraturan baru yang berbeda dengan peraturan versi FIFUSA. Dengan adanya perbedaan ini dan pengambilan futsal oleh FIFA membuat keberadaan FIFUSA menjadi seperti tidak ada, sehingga pada era sekarang lebih mengenal aturan yang dibuat FIFA, Federation International de Football Association. Tujuan permainan futsal. Tujuan permainan futsal bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa alasan pentingnya bermain futsal. Antara lain, kemampuan beradaptasi. Futsal dapat dimainkan di permukaan yang keras, di dalam dan di luar ruangan. Kita tidak perlu padang rumput yang luas. Yang kita butuhkan hanyalah bola dan sepatu. Itu juga pelengkap sempurna untuk sepak bola. Hampir semua sesi taktis sepak bola dapat diadaptasi untuk dimainkan di lapangan futsal. Model permainan ini sangat ideal untuk
konsep latihan di tingkat mikro sebelum melakukannya di lapangan yang besar, meningkatkan kecerdasan atletik cyber futsal yang cepat dan terus-menerus membantu meningkatkan kecerdasan spasial dan kemampuan pemain untuk belajar membaca permainan. Kepala dan pemain selalu berputar, menerima informasi, mengantisipasi gerakan lawan selanjutnya, dan mencari untuk mengeksploitasi kelemahan di lapangan. Kecepatan bermain ruang kecil mengharuskan pemain tidak hanya bermain lebih cepat tetapi juga untuk membuat keputusan lebih cepat. Di futsal, kita hanya memiliki sepersekian detik untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan bola sebelum kick off berada di bawah tekanan tinggi. Ini secara intern mendorong pemain untuk bergerak dan mematikan bola, menciptakan ruangan, dan mendukung rekan tim untuk bergabung keluar dari tekanan. Keterampilan dan kontrol bola. Menurut Dr. Emilio Miranda dari Sao Paulo University, seorang pemain futsal akan memiliki sentuhan 600% lebih banyak pada bola daripada pemain sepak bola. Ini secara intern membantu pemain menguasai sentuhan mereka pada bola dan akan memberikan pemain kepercayaan diri untuk memegang bola lebih banyak dan membawa pemain pada 1-1. Kreativitas mungkin satu-satunya alasan terpenting untuk bermain futsal, karena mendorong pemain untuk menjadi kreatif dan berpikir out of box. Karena lapangan lebih kecil dan kita mendapatkan lebih banyak sentuhan pada bola, pemain mencoba hal-hal yang tidak akan pernah mereka lakukan di lapangan sepak bola. Kreativitas ini dapat datang dalam bentuk gerakan gila 1-1, umpan-umpan luar biasa, dan kombinasi atau penguasa jari-jari. Teknik dasar futsal. 1. Teknik mengontrol bola. Teknik dasar dalam keterampilan kontrol atau menahan bola. Futsal haruslah menggunakan telapak kaki sol dengan permukaan yang rata. Bola akan bergulir cepat sehingga para pemain harus dapat mengontrol dengan baik. Apabila menahan bola jauh dari kaki, lawan akan mudah merebut bola. 2. Teknik dasar mengumpan atau passing. Teknik passing futsal merupakan salah satu teknik dasar permainan futsal yang sangat dibutuhkan setiap pemain di lapangan yang rata dan ukuran lapangan yang kecil. Dibutuhkan passing yang keras dan akurat karena boleh meluncur sejajar dengan tumit pemain. 3. Teknik dasar menggiring bola dan atau dribble. Dribbling menggunakan punggung kaki. Teknik dribbling menggunakan punggung kaki sering digunakan dalam situasi ketika pemain futsal berada dalam tekanan dari lawan atau berada di area sempit. Dalam melakukan dribbling ini, pemain menggunakan bagian punggung kaki untuk melakukannya. Passing atau umpan. Passing atau mengumpan ialah sebuah teknik dasar yang wajib dikuasai oleh para pemain dalam olahraga futsal. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara mengayunkan sekaligus mengarahkan kaki hingga mengenai bola. Passing dapat dilakukan dengan menggunakan kaki pada bagian luar, dalam, punggung maupun sisi samping. Menembak bola atau shooting. Teknik yang berikutnya yakni shooting atau menembak bola. Teknik ini dapat dikatakan sebagai pengunjung akhir dari gerakan dalam futsal. Misalnya ketika pemain berada di dalam posisi aman dan jauh dari jangkauan lawan, maka sepak bola dengan keras
pun perlu untuk dilakukan ke arah jaring gawang lawan dengan akurat sehingga tercipta kemungkinan untuk mendapatkan sebuah gol. Tackling atau seliling bola merupakan salah satu teknik dasar yang dapat digunakan untuk merebut bola dari lawan. Meski demikian, untuk melakukan tackling haruslah untuk tetap waspada dan berhati-hati. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera dari seluruh pemain, baik ketika dari pelaku maupun target. Tackling bisa dilakukan ketika sedang berdiri atau standing, ataupun ketika meluncur atau sliding tackle. Menyundul bola atau heading, tak sekedar memainkan bola dengan menggunakan kaki. Setiap pemain futsal juga dapat memanfaatkan kepalanya di dalam permainan futsal. Dalam permainannya, umumnya heading berfungsi untuk mengoper atau menembak gol ke gawang lawan. Caranya ialah pemain menyentuh bola dengan menggunakan kepala bagian depan atau dahi supaya bola bisa meluncur dengan terarah dan bertenaga. Peraturan dasar futsal. Fair play. Aturan futsal dirancang untuk memastikan adanya persaingan yang adil di antara pemain atau tim. Memahami dan mematuhi aturan adalah persyaratan untuk menjaga integritas permainan dan menekan pentingnya fair play. Pencegahan kesalahan. Memahami aturan membantu mencegah kesalahan selama permainan. Kesalahan yang tidak disengaja atau tidak paham aturan dapat berdampak pada hasil permainan. Kepentingan keamanan. Aturan futsal juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan pemain seperti perlindungan terhadap cedera. Memahami aturan ini mendapatkan menghindari tindakan yang dapat membahayakan pemain atau lawan. Pengembangan taktik. Memahami aturan membantu pemain dan tim mengembangkan taktik yang sesuai dengan permainan futsal. Ini mencakup strategi, formasi, dan pola permainan sesuai dengan aturan. Kelancaran permainan. Memahami aturan membantu menjaga kelancaran permainan dengan pemahaman yang baik tentang aturan. Pemain dan ofisial dapat menjalankan yang sesuai dengan aturan. Kelancaran pemain. Memahami aturan membantu kelancaran permainan dengan pemahaman yang baik tentang aturan. Pemain dan ofisial dapat menjalankan permainan dengan lancar dan menghindari gangguan yang disebabkan oleh ketidakpahaman aturan. Kepatuhan terhadap kompetisi resmi. Bagi mereka yang berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi futsal resmi, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan adalah suatu keharusan. Kepatuhan terhadap aturan adalah prasyarat untuk berpartisipasi dalam turnamen atau kompetisi resmi. Pengembangan karir. Bagi mereka yang ingin mengembangkan karir dalam futsal, pemahaman aturan adalah kunci. Kompetisi di tingkat yang lebih tinggi akan menerapkan aturan dengan ketat, dan pemain yang tidak memahaminya dengan baik dapat mendapatkan sanksi atau diskualifikasi. Membantu hakim dan wasit. Dalam pertandingan yang diawasi oleh hakim atau wasit, pemahaman aturan oleh pemain sangat membantu. Ini memungkinkan pemain untuk berkomunikasi dengan hakim atau wasit baik dan menghindari sanksi yang tidak perlu. Peraturan perlengkapan pemain futsal. Sepatu futsal, seragam tim, kaos kaki, tikar atau pelindung kaki, pelindung lutut atau khusus kiper, pelindung siku atau khusus kiper. Peraturan ukuran bola.
lingkaran bola 62 sampai 64 cm, berat bola 400 sampai 440 cm. Peraturan ukuran lapangan futsal. Ukuran lapangan futsal Indonesia 15 sampai 25 meter untuk lebarnya, sedangkan panjangnya ialah 25 sampai 42 meter. Menurut IMF, standar lapangan futsal 19 meter sampai 25 meter lebar untuk lebarnya, dan untuk panjangnya sekitar 38 meter sampai 42 meter. Peraturan penentuan pemenang. Tim yang mencetak gol lebih banyak menjadi pemenang dalam pertandingan futsal. Gol sah terjadi ketika bola melewati garis gawang secara keseluruhan di bawah mistar dan antara tiang-tiang gawang. Gol tidak sah jika bola tersentuh tangan pemain yang berusaha mencetak gol. 5. Peraturan pelanggaran. Hanya wasit yang berwenang untuk menentukan apakah suatu tindakan pemain merupakan pelanggaran atau tidak. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran ringan atau berat. Jika tim melakukan pelanggaran, tim lawan dapat mendapatkan tendangan bebas. 6. Peraturan perganti pemain. Seperti pada sepak bola, pergantian pemain juga ada dalam futsal. Setiap tim diperbolehkan melakukan pergantian pemain sesuai dengan alasan tertentu. Maksimal pemain cadangan dalam futsal adalah 7 orang. Pergantian pemain hanya dapat dilakukan di daerah pergantian pemain setelah pemain yang akan digantikan keluar dari batas lapangan. Karena proses pergantian pemain dalam permainan futsal berlangsung cepat, wasit tidak perlu menghentikan permainannya. Menariknya, tim dapat mengganti pemain berkali-kali tanpa batasan, namun dalam waktu kompetisi tingkat internasional terdapat batasan penggantian pemain, misalnya maksimal 9 pergantian dalam satu pertandingan. Namun jika pemain di lapangan ingin bertukar posisi dengan pemain lain, misalnya kiper, harus mendapatkan persetujuan dari wasit, dan biasanya hanya dapat dilakukan saat jeda permainan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi berupa teguran atau pengusiran pemain. 7. Peraturan durasi permainan dalam futsal. Biasanya permainan futsal berlangsung selama 40 menit yang dibagi menjadi 2 babak. Dengan kata lain, setiap babak pertama dan babak kedua berlangsung selama 20 menit. Jika terjadi skor imbang setelah 40 menit, akan ada perpanjangan waktu sebanyak 2 kali dengan durasi 5 menit untuk setiap perpanjangan waktu. Jika jumlah gol masih sama setelah perpanjangan waktu, maka pertandingan akan dilakukan dengan adu penalti dengan maksimal 5 gol. Istirahat antar babak dalam permainan futsal adalah 10 menit. Selain itu, dapat time out selama 1 menit yang dapat digunakan oleh setiap tim 1 kali di setiap babak, namun tidak ada time out selama babak perpanjangan waktu. Jika salah satu tim tidak menggunakan time out pada babak pertama, mereka tidak dapat mengakumulasi atau menambah jatah time out tersebut di babak kedua. Sesuai dengan peraturan futsal, para pemain harus tetap berada di dalam lapangan selama time out. 8. Peraturan goal clearance. Goal clearance digunakan untuk melanjutkan permainan ketika penjaga gawang atau pemain belakang menendang atau melempar bola dalam posisi diam. Penjaga gawang tidak diperbolehkan memegang bola terlalu lama setelah wasit memberi tanda para pemain sudah siap, dengan batasan maksimal 4 detik. 9. Peraturan kick off dalam futsal. Kick off adalah tendangan pertama yang dilakukan di awal permainan, di mana pemain lain harus berada di luar lingkaran. Pemain dapat langsung melakukan tendangan kick off menuju gawang lawan. Jika tendangan kick off ini berhasil dihalau oleh penjaga gawang, maka akan menjadi tendangan sudut.
10. Aturan tendangan sudut dalam futsal. Bola harus ditempatkan di dalam busur garis sudut saat melakukan tendangan sudut. Tendangan sudut terjadi ketika bola keluar melewati garis gawang setelah durasi waktu. Lama waktu pertandingan futsal sesuai dengan yang ditetapkan oleh FIFA, yaitu dalam satu pertandingan terdiri dari 2 babak yang masing-masing babak berdurasi 20 menit dan sesudah selesai babak pertama diberi waktu 15 menit istirahat. Penjaga waktu atau the team timer keeper memberikan tanda kalau pertandingan akan segera berakhir, mengecek durasi waktu pertandingan futsal sesuai dengan peraturan, menyalakan alat penghitung waktu dikala kick off dimulai, menghentikan alat penghitung waktu dikala bola keluar lapangan atau terjadinya pelanggaran. Wasit utama atau main referee. Tugas utama wasit meluruskan peraturan pertandingan futsal yang berlaku dengan setegas-tegasnya, mengecek lapangan serta bola futsal yang akan dipakai telah sesuai dengan peraturan sebelum pertandingan dimulai, memberikan hukuman buat para pemain futsal yang melakukan pelanggaran baik ringan ataupun berat, mencatat apapun yang terjadi dalam futsal saat pertandingan sedang berlangsung, mengecek para pemain futsal sudah memakai perlengkapan sesuai dengan peraturan atau belum, memberikan jalannya suatu pertandingan kalau ada pelanggaran atau gangguan dari luar lapangan futsal. Wasit kedua atau the two referee. Ada beberapa tugas utamanya, yaitu tugas utamanya sama dengan wasit utama, cuma wasit kedua mengawasi daerah yang berlawanan dengan wasit utama. Wasit ketiga atau the 3LD referee. Tugas wasit dari wasit ketiga adalah mempunyai catatan pemain yang ada dalam lapangan, mencatat jumlah gol dalam sebuah pertandingan, mengawasi pergantian bola, mengecek pemain cadangan sebelum masuk ke dalam lapangan, mempunyai catatan seluruh pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan. Saat salah satu tim melakukan 5 kali pelanggaran, wasit ketiga akan memberikan tanda kepada wasit utama. Posisi pemain futsal. 1. Kiper harus mempunyai keberanian menghadapi bola keras. Biasanya di futsal tendangan mempunyai kekuatan membuat memakai bola jadi tendangan mereka sulit, meski ada juga pena yang memprioritaskan akurasi sebagai kekuatan. 2. Anchor. Back atau pemain bertahan terakhir sebelum kiper harus standar dengan bola. Dalam posisi ini, pemain harus kuat dalam pertahanan, kreatif dalam menjaga kecepatan permainan dan fungsi sebagai awalan buat serangan dalam tim. Kalau kamu mempunyai karakteristik tersebut, maka kamu sangat cocok membuat bermain di posisi jangkar. Flank. Pemain yang posisi di sayap ini identik dengan pemain kunci karena gerakan mereka bisa merubah arah permainan. Mereka terampil dalam exegesis sisir dari sayap dan menawarkan umpan dan bisa menjadi solusi akhir. Tapi di era futsal modern, nggak cuma menyerang standar tapi juga harus mampu bertahan dengan baik. Biasanya Panggul mempunyai kecepatan lebih dari rekan setimnya karena dia harus membela attackingly dan mundur, dan pemain dengan kaki kiri ada di sayap kiri. 4. Pivot. Posisi pemain ini ada di garis depan dan seperti orang penyerang murni. Pekerjaan pivot yaitu buat mematahkan gawang lawan dan membuka peluang buat rekan tim. Seperti yang saya sebut sebelumnya, ia akan memiliki menangkap atau pemintalan. Makanannya harus memiliki keseimbangan tubuh yang kuat. Jenis-jenis pelanggaran dalam futsal. 1. Pelanggaran yang diperingatkan bersalah karena kurangnya sportivitas, melakukan tindakan dan ucapan yang kurang baik, melanggar peraturan yang udah ada, mengulur waktu,
masuk ke dalam lapangan dengan seenaknya, sengaja meninggalkan lapangan tanpa instruksi wasit, pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkan, bermain kurang baik, jadi mencederai lawan, melecehkan pemain lawan atau wasit untuk lawan, mencetak gol dengan cara yang nggak diperbolehkan, mendapatkan kartu kuning sebanyak 2 kali, melakukan selebrasi yang nggak seharusnya. Latihan fisik futsal yang paling efektif: 1. Latihan kecepatan, 2. Latihan kardio, 3. Latihan kekuatan, 4. Latihan fisik, 5. Mulai gaya hidup sehat. Kesimpulan, olahraga aktivitas untuk melatih tubuh seorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti pemain sepak bola dan ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Dalam pertandingan futsal tersebut terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Sekian dari saya, Muhammad Badrus Sadir Mante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.